hal yang penting itu harus kita jaga. Nah, siapa yang harus menjaga? Kalau kita biarkan pasar yang menjaga, katakanlah masyarakat kita kasih kesadaran, oke, jangan beli bata yang murah, ya dipegang saja pecah. Tapi kalau masyarakat disuruh milih, ya kadang pengetahuan juga terbatas. Yang penting itu sebenarnya proteksi dari otoritas sendiri. Dia tahu, dia berpengetahuan, dan harus dijaga bahwa yang harus beredar itu begini. Jadi ada perlindungan konsumen lah istilah kita. Nah, kalau itu insya Allah kita bisa mendapatkan mutu yang baik. Jadi baik itu bata, baik itu besi, dan seterusnya itu betul-betul ya tidak masalah ketika dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya, baik, terima kasih Pak Febrin. Dan mungkin Pak Rida mengenai mungkin untuk kualitas baja itu kan pabrikasi ya. Memang kalau Jawa tuh Krakatau Steel memang lebih presisi dia dari segi ukuran. Terus mengenai batu bata Pak, memang kita sebenarnya di Sumatera Barat kaya dalam hal mineral Pak. Kita kaya Pak, banyak mineral kita di ini. Kalau batu bata kan terdiri dari clay kan, ya. Clay kita tuh cukup bagus Pak, cukup bagus. Cuma kadang-kadang kita lihat dari pengalaman kita, mungkin sistem pembakarannya ditunggu-tunggu. Itu pengaruh juga ya Pak ya? Besar pengaruhnya. Begitu juga pasir. Pasir terlalu banyak pasirnya begitu Pak. Sehingga banyak distorsi yang terjadi sehingga menurunkan mutu dari bata itu. Karena memang rumah rawan gempa itu memang meminta kualitas bata yang bagus Pak. Gitu, ya. Di samping sambungan bata antar tiang itu memang harus ada jaminan juga menggunakan menggunakan angker juga ya, dengan seng tebal, itu dicantolkan di tiang-tiang kolom itu sehingga memberi kepastian bahwa kalau terjadi gempa tidak rubuh Pak. Gitu Pak. Baik. Ya, ini karena waktu juga tidak juga memungkinkan ya Pak, karena keterbatasan waktu. Mungkin sedikit ini dari Pak Febrin dan juga Pak Rida mengenai rumah aman gempa. Dari segi konstruksinya mungkin Pak Febrin bisa memberikan himbauan pada masyarakat, juga dari PU sendiri nih Pak Rida, silakan. Baik, jadi mungkin masyarakat kita di Sumatera Barat, kita harus mulai membudayakan bangunan aman gempa. Nah, artinya baik kita sebagai pemilik maupun sebagai pelaku, baik itu tukang maupun juga engineer atau insinyur siapapun juga, itu kaidah-kaidah bangunan gempa itu memang harus kita ikuti. Intinya memang kita harus mengubah pola kita selama ini. Jadi kalau tahan gempa itu agak sedikit mahal, itu si pemilik harus sadar. Ya. Begitu juga tukang, jangan mengabaikan prinsip-prinsip syarat-syarat minimum itu. Karena tukang kita terus terang saja sebelum terjadi gempa itu cenderung yang insinyur itu diabaikan. Ya, karena mereka menganggap saya sudah berpengalaman, jadi saya jangan diajari, saya dari dulu begini tuh berdiri nggak ada masalah. Tapi ketika sudah gonjang gempa rubuh, nah ternyata masalah. Nah, jadi sekarang nggak apa-apa, kita sudah belajar dari alam bahwa ke depan kombinasi antara teori yang sudah kita kaji dengan praktisi yang dilakukan oleh tukang itu kalau bisa bersinergi sehingga nanti masyarakat yang akan diuntungkan. Saya kira itu himbauan saya, semua kita harus bersama-sama mulai saat ini untuk membangun rumah aman gempa. Iya, baik, terima kasih Pak Febrin. Pak Rida. Oke Pak, rumah aman gempa itu merupakan sesuatu yang tidaklah teknologi yang rumit Pak ya. Masyarakat bisa tahu, sederhana sekali. Ada poin-poin penting di situ yang perlu masyarakat tahu. Dan kalau bisa, kalau memang ada waktu, masyarakat bisa melihat contoh-contoh bangunan tahan gempa itu gimana. Terus yang kedua, bagi engineer, desainer, pelaksana, itu untuk bangunan-bangunan bertingkat berat atau bangunan sekolah terutama untuk umum, ya, itu memang harus berpikir ulang. Untuk daerah Sumatera Barat itu perhitungan tahan gempa itu sangat berbeda dengan yang udah tertuang di dalam SNMP-NPU, sehingga perlu suatu perhitungan kembali, uji lagi, sehingga kita bisa mampu menahan beban
gempa yang besar itu, peak motionnya. Yang kata Pak Gubernur mungkin SNPU yang dikeluarkan mungkin perlu diimprove lagi, kita improve lagi karena gempa yang telah terjadi yang dulu itu juga udah terlalu besar, melewati standar yang ada di peraturan bangunan. Gitu Pak ya. Iya, baik, terima kasih Pak Rida Sputra dan juga terima kasih Pak Dr. Febrin Anas Ismail atas penjelasan-penjelasan kepada masyarakat semuanya, dan mudah-mudahan masyarakat kita bisa lebih paham lagi dan tentunya bisa mulai menggunakan rumah aman gempa ini. Baik, dan saudara pendengar, demikian talk show kita di kesempatan hari ini untuk tanggal 18 Maret 2010. Kembali talk show ini akan hadir dan topiknya nanti adalah partisipasi warga dalam pengawasan bantuan gempa. Dan dengan narasumbernya nanti yang akan hadir yaitu Vino Octavia dari LBH Padang, kemudian ada Irina Syahtarmizi atau dari perwakilan DPRD Sumbar, dan juga nanti ada Ketua Tim Teknis Rehab Rekon Sumbar. Baik saudara pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali di tanggal 18 Maret 2010. Akhirnya saya pemandu acara Anda Yudi Yudhistira mohon pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.